Coba deh, kalian tanya ke keluarga, teman, atau saudara, peraturan undang-undang di Indonesia tuh ada apa aja sih? Aku yakin banyak yang bingung atau paling cuma ngejawab KUHP sama KUHP, padahal jenis dan hierarki undang-undang yang ada di Indonesia ini banyak banget loh. Nah, kira-kira kita perlu nggak sih untuk memahaminya satu persatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kerangka Berpikir. Kali ini kita akan membahas soal perlunya kita paham hukum, terutama hukum yang berlaku di Indonesia, di mana kita tinggal pada saat ini. Mungkin akan banyak sekali muncul pertanyaan kayak gini nih. Buat apa sih orang awam belajar hukum? Itu kan urusan aparat sama pengacara. Ya emang iya sih, tapi tujuan utamanya kita paham hukum adalah agar kita mampu meminimalisir perbuatan kita yang barangkali ada potensi untuk melanggar hukum. Sebelum ke sana, terlebih dahulu kita harus membahas sejarah munculnya peraturan hukum yang ada di Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Walaupun begitu, BPUPKI telah melakukan rapat besar untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Disusun mulai kapan? Mulai tanggal 29 Mei sampai 19 Juni tahun 1945. Tujuan utamanya sebenarnya buat landasan perundang-undangan awal ketika Jepang nanti memberikan kemerdekaan ke Indonesia. Ingat kan, Jepang pernah menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Tapi akhirnya nggak jadi akibat bom atom di Nagasaki sama Hiroshima. Tanggal 18 Agustus adalah tanggal pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ini yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh sama penjelasan pasal-pasal di dalamnya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah cikal bakal hukum di Indonesia yang kemudian berkembang menjadi banyak peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Pidana, UU Perdata, UU Peraturan Daerah, UU Pendidikan, UU Kesehatan, dan lain-lain. Untuk referensi penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya dari Belanda. Ya, simpelnya karena Belanda pernah menjajah Indonesia dan banyak sekali kaum intelektual Indonesia yang terlahir dan lulus dari sekolah Belanda. Nah, kira-kira dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang perlu kita pahami, kira-kira yang mana aja sih? Masa semua? Kan ya nggak mungkin gitu. Lawang undang-undang doang nih yang berlaku di Indonesia per 2024 ini sudah mencapai 1.700-an lebih. Dan ini akan terus bertambah dan bertambah seiring dengan kebutuhan undang-undang yang menyangkut masalah berbeda-beda. Sebenarnya ada 5 kitab undang-undang yang esensial banget dan perlu kita pahami. Ada KUHPER, ada KUHAPER, ada KUHP, ada KUHAP, dan KUHD. Nah, kelimanya ini adalah undang-undang yang pokok dan penting sekali di Indonesia. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada KUHPER atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 bagian buku di dalamnya. Buku 1 tentang orang, ini menyangkut tentang perkawinan, pencatatan sipil, harta, dan lain-lain, berisikan 18 bab. Buku 2 tentang benda atau barang, menyangkut tentang hak milik, hak guna usaha, hak waris, hutang piutang, dan lain-lain, berisikan 21 bab. Buku 3 tentang perikatan yang membahas soal jual beli, sewa menyewa, perjanjian kerja, pinjam meminjam, dan lain-lain, berisikan 18 bab. Dan buku 4 tentang pembuktian kadaluarsa yang menyangkut dibutuhkannya bukti surat,
saksi persangkaan, pengakuan, sama sumpah terkait suatu perkara antar pihak. Yang kedua, ada KUHA-Per atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Secara singkat, berisikan tentang proses menjalankan peradilannya, seperti prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Jadi lebih ke arah bagaimana pemutusan hukumnya sesuai dengan isi yang ada di dalam KUH-Per tadi. Yang ketiga ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada 3 bagian buku di dalamnya. Buku 1 tentang aturan umum, ini menyangkut tentang pidana, penangguhan pidana, hal-hal yang memberatkan dan penghapusan pidana, berisikan 9 bab. Buku 2 tentang kejahatan. Ini menyangkut tentang berbagai macam jenis kejahatan seperti keamanan negara, ketertiban umum, pemalsuan, kesusilaan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, dan lain-lain, berisikan 31 bab. Yang terakhir, buku 3 tentang pelanggaran. Di dalamnya menyangkut pelanggaran keamanan, ketertiban, kesusilaan, jabatan, dan lain-lain, berisikan 9 bab. Lalu yang keempat ada KUHAP atau KUHAP yang secara garis besar berisi tentang aturan mengenai proses peradilan pidana, seperti prosedur penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi putusan. Sama juga kayak KUHA-Per tadi. Yang terakhir ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ini jelas mengatur tentang perdagangan. Isinya ada 2 buku. Buku 1 ada 10 bab. Kalau buku 2 ada 13 bab. Buku 1 ini tentang dagang, yang isinya ya soal bursa dagang, surat, reklame, asuransi, dan lain-lain. Kalau buku 2, isinya tentang hak-hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang menyangkut kapal laut, awak kapal, perjanjian kerja, ekspedisi, dan juga aturan hukum tentang bahaya-bahaya selama berada di perairan. Jadi, secara garis besar, ada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Kayaknya banyak banget deh ya poin-poinnya. Sebenarnya nggak juga sih, asalkan cukup tahu poin-poinnya aja, itu juga nggak masalah. Toh ini juga penting banget buat pemahaman kita. Terus kalau udah tahu, emang buat apaan sih? Hukum sendiri kan punya tujuan utama nih, sebagai pemelihara ketertiban dan kontrol sosial. Praktisi-praktisi hukum kayak Lauren Friedman, Purnadi Purbacaraka, sama Suryono Sukanto juga berpendapat demikian. Kalau untuk para praktisi dan juga penegak hukum, mereka kan udah pasti dan wajib banget paham terkait hukum, karena itu bidang kerjanya mereka. Tapi untuk orang awam seperti kita nih gimana ya? Nah, ini kan lagi hangat-hangatnya kemarin ada Undang-Undang Tapera sama RUU tentang penyiaran, di mana ada poin-poin yang dapat merugikan masyarakat. Persoalan kayak gitu, kalau rakyat sipil nggak melek hukum, bisa jadi RUU yang nggak pro rakyat lolos dan beneran jadi undang-undang. Tapera udah jadi undang-undang dari Mei 2024 kemarin malah. Terus tahu-tahu kita berurusan sama hukum karena kita buta map. Yang udah kejadian kan UU ITE. Itu tuh banyak pasal biasanya yang akhirnya kita bisa pakai buat persekusi orang atau kelompok lain. Dan kasus kayak gini udah banyak banget terjadi. Seenggaknya kita punya 5 alasan nih, kenapa masyarakat Indonesia perlu paham terkait hukum yang ada. Pertama, ngerti dan paham sistem hukum yang berlaku di suatu daerah ataupun negara. Ya, ini penting banget karena sebagai produk konstitusi yang harus ditaati oleh siapapun. Kedua, ngerti dan paham landasan hukum kenapa suatu aturan itu berlaku. Kayak misalnya nih, ada suatu perda yang mengatur kalau membuang sampah sembarangan itu bisa kena pasal pidana dengan sanksi hukum tertentu. Gimana mungkin di tempat lain belum ada peraturan kayak gini. Nah,
ini kita kudu hati-hati nih. Ketiga, agar kita semua bisa proper dalam menjalankan suatu aturan sesuai dengan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Ini termasuk juga hukum yang nggak tertulis, kayak norma atau etika yang sudah berlaku lama. Keempat, tahu kedudukan setiap orang di mata hukum. Jadi, kalau suatu saat nih, misal ada suatu kasus yang ternyata pemutus perkaranya berlaku nggak adil atau berat sebelah. Kita yang ngelihat ini jadi tahu dan ya udah, mungkin bisa kita bantu viralin. Siapa tahu kan bisa ada perubahan putus hukum yang jadi lebih adil. Ingat pepatah nih, no viral, no justice. Terakhir, ini yang paling penting. Minimal dengan paham hukum, kita nggak ngelakuin hal-hal yang berpotensi melawan hukum. Apalagi sampai terjerat hanya karena kita nggak tahu ada hukum yang jadi peraturan bersama. Nah, seenggaknya alasan-alasan tadi tuh bikin kita mau untuk memahami hukum itu sendiri. Ya, dikit-dikit lah, nggak perlu banyak. Ya, karena aku pikir paham hukum ini harus jadi basic skill semua orang, apapun latar belakangnya. Ya, itu tadi penjelasan singkat kenapa kita yang awam-awam ini harus paham, ya seenggaknya sih peraturan perundang-undangan yang pokok aja sih. Negara kita tercinta ini kan dibangun oleh para founding fathers and mothers dari landasan hukum-hukum yang berlaku. Walaupun mungkin dalam penerapannya belum baik dan banyak penyalahgunaan. Buat yang nonton video ini nih, semoga kita mau cari tahu tentang hukum dan juga undang-undang apa aja sih yang diterapin di Indonesia. Tapi kalau udah paham, jangan sampai mempermainkan hukum itu sendiri ya. Biar kedepannya kita bisa benar-benar menjadi Indonesia Emas 2045. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas, apalagi lemas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.